Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Saat ini Islam mengalami banyak perselisihan. Bahkan sesama Islam terkadang saling menyalahkan. Terlebih jika seseorang termasuk dalam suatu golongan seperti Syiah, Sunni, Wahabi, Salafi, maupun golongan-golongan lain. Mereka bahkan tidak segan-segan mengatakan sesat, kafir, dan bid'ah terhadap golongan lain apabila tidak sejalan dengan golongan mereka. Perselisihan itulah yang membuat Islam saat ini sangat sulit untuk bersatu, walaupun agama Islam adalah salah satu agama terbesar di dunia. Dikutip dari buku Talbis Iblis karya Ibnul Jauzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umatku akan mengalami apa yang dialami oleh Bani Israel, seperti sejajarnya sandal dengan pasangannya, hingga apabila ada di antara mereka itu yang menyetubuhi ibunya secara terang-terangan. Niscaya di antara umatku akan ada yang berbuat demikian, dan sungguh Bani Israel sudah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sedangkan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka, kecuali satu golongan." Para sahabat bertanya, "Siapakah mereka wahai Rasulullah?" Maka beliau menjawab, "Yaitu mereka yang berada di ajaranku dan para sahabatku." Abu Dawud juga meriwayatkan di dalam kitab Sunannya dari hadis Muawiyah bin Abu Sufyan bahwa suatu ketika dia berdiri seraya berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri di hadapan kami. Kemudian beliau bersabda, 'Ketahuilah, sungguh umat sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab telah terpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umat ini yaitu Islam pun akan terpecah belah menjadi 73 golongan, 72 golongan di neraka, sedangkan satu golongan di surga, yaitu Al-Jamaah. Dan sungguh akan keluar dari umatku segolongan manusia yang hawa nafsunya bid'ah sudah merasuki diri mereka seperti penyakit anjing gila merasuki pengindapnya." Dari hadis tersebut, setiap golongan berlomba-lomba untuk menjadi satu golongan yang dimaksud Rasulullah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keadaan inilah yang tengah kita alami saat ini, di mana begitu banyak golongan dalam Islam. Keadaan ini sebenarnya telah lama terjadi, yaitu pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Namun riak perselisihan itu muncul sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Pada saat itu, Rasulullah wafat tanpa meninggalkan wasiat apapun terkait dengan siapa yang akan menggantikan posisi kepemimpinan beliau. Kemudian terjadi kebingungan dari kalangan sahabat untuk menentukan bagaimana kepemimpinan umat Islam ke depannya. Setelah terjadi cukup ketenangan antara golongan Muhajirin dengan golongan Ansor, akhirnya diputuskan sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin umat Islam. Kepemimpinan berganti dan dilanjutkan oleh sahabat Umar bin Khattab, kemudian dilanjutkan Utsman bin Affan, dan lalu dilanjutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Dalam sejarah Islam diterangkan bahwa perpecahan golongan itu mulai memuncak setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Sebagaimana dikatakan oleh Hudaribi, hal itu yang menjadi sebab perpecahan pendapat kaum muslimin, yaitu satu golongan yang dendam atas Utsman bin Affan, dan mereka adalah orang-orang yang membaiat Ali bin Abu Thalib, dan satu golongan yang dendam atas terbunuhnya Utsman, dan mereka adalah golongan yang mengikuti Muawiyah bin Abu Sufyan. Setelah peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, perpecahan semakin memuncak sehingga terjadilah Perang Jamal, yaitu perang antara kubu Ali dengan kubu Aisyah, dan Perang Siffin, yaitu perang antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah. Berawal dari itulah akhirnya timbul berbagai aliran dalam umat Islam. Masing-masing kelompok juga terpecah belah menjadi beberapa kelompok, di antaranya yakni Khawarij. Ialah suatu sekte atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase tahkim dalam Perang Siffin pada tahun 37 Hijriah dengan kelompok Baghdad atau pemberontak
Muawiyah bin Abu Sufyan mengenai persengketaan khilafah. Selain itu ada aliran Murji'ah. Murji'ah adalah orang yang menunda akan penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yakni Ali bin Muawiyah serta pendukungnya masing-masing hingga hari kiamat. Serta munculnya aliran Syiah. Syiah yaitu orang-orang yang tetap mendukung dan mencintai Ali dan keluarganya. Sedangkan Khawarij memandang bahwa Ali, Muawiyah, Amr bin Al-As, Abu Musa Al-Asy'ari, dan orang-orang yang menerima arbitrage tahkim adalah kafir. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, penggalan surat Al-Maidah ayat 44. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dari ayat inilah mereka mengambil kesimpulan, la hukma illa lillah, bahwa tidak ada hukum selain dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harun lebih lanjut melihat bahwa sebagaimana yang telah dikatakan di atas, bahwa persoalan kalam yang pertama adalah persoalan siapa yang telah keluar dari Islam dan siapa yang bukan bagian dari mereka. Khawarij sebagaimana telah disebutkan, mereka memandang bahwa orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim adalah kafir berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada surat Al-Maidah ayat 44, perselisihan ini telah menyimpulkan 3 aliran teologi dalam Islam, yaitu yang pertama Khawarij, menegaskan bahwa orang yang berdosa besar adalah kafir, dalam arti telah keluar dari agama Islam, atau tegasnya murtad dan wajib dibunuh. Yang kedua Murji'ah, menegaskan bahwa orang yang berbuat dosa besar masih tetap mukmin dan bukan kafir. Adapun mengenai dosa yang dilakukannya, hal itu adalah terserah kepada Allah untuk mengampuni atau menghukumnya. Dan yang terakhir Mu'tazilah, yang tidak menerima dari kedua pendapat di atas. Bagi mereka, orang yang berdosa besar bukan kafir, tetapi bukan pula mukmin. Mereka mengambil posisi antara mukmin dan kafir, yang dikenal dengan istilah al-manzilah baina manzilatain, posisi di antara dua posisi. Dalam dunia Islam kemudian muncul 2 aliran teologi yang terkenal dengan Qadariyah dan Jabariyah. Menurut Qadariyah, mereka mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Sedangkan Jabariyah berpendapat sebaliknya, bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Aliran Mu'tazilah yang bercorak rasional mendapat tantangan keras dari golongan tradisional Islam, terutama golongan Hanbali, yaitu dari pengikut-pengikut mazhab Ibnu Hanbal. Mereka yang menentang ini kemudian mengambil bentuk aliran teologi tradisional yang dipelopori Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Di samping aliran Asy'ariyah, timbul pula suatu aliran di Samarkand yang juga bermaksud menentang aliran Mu'tazilah. Aliran ini didirikan oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Aliran ini kemudian terkenal dengan nama teologi Al-Maturidiyah. Hingga saat ini, golongan di dalam Islam semakin beragam dengan keyakinan yang mereka anggap sesuai tuntunan dari Rasulullah. Itulah perpecahan umat Islam yang mulai terjadi saat pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Setelah Islam terpecah menjadi beberapa golongan, muncullah orang-orang yang berusaha semakin memecah belah mereka. Mereka juga mengadu domba umat muslim karena mereka berusaha merusak Islam dari dalam. Sehingga pada saat ini, sesama umat Islam saling bermusuhan. Semoga kita dapat bijak menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada agar perdamaian selalu terjaga terutama di negara Indonesia tercinta kita ini. Dan semoga kita tidak saling menyalahkan apabila terjadi perbedaan pandangan, karena setiap golongan pasti memiliki landasannya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.